Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma fahimna asrar al-Quran, wafiqna li khidmatihi fi kulli zamanin wa an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini dalam kajian tafsir Al-Qur'an, surat yang akan kita baca masih seputar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah, surat yang ke-45 dalam urutan surat-surat dalam Al-Quran. Ayat yang akan kita baca pagi hari ini dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat 21, melanjutkan pembahasan pada bulan yang lalu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat 21 dalam surat Al-Jasiyah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus shalihat sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ayat 21 dalam surat Al-Jasiyah ini, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana pada ayat yang lain, Allah katakan tidak sama antara orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Pada ayat ini Allah katakan demikian pula, ya kan, orang yang kerap melakukan kemaksiatan, orang yang kerap melakukan perbuatan dosa, tentunya juga hidup mereka, mati mereka juga tidak bisa disamakan dengan orang-orang yang beriman dan kerap melakukan kebajikan. Nah, ini pesan dari ayat 21 dalam surat Al-Jasiyah. Ya, kalau sama, ya ngapain jadi orang yang beriman, ngapain jadi orang yang baik, ya kan? Ya tentunya tidak sama. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala, Bapak Ibu sekalian, tentunya Allah tahu siapa yang baik dari hambanya, siapa yang tidak baik dari hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala tahu siapa dari hambanya yang kerap melakukan ketaatan kepadanya dan siapa dari hambanya yang kerap melakukan kemaksiatan dan perbuatan dosa dari hambanya. Ya. Jadi ya tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan, ya kan, orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan orang yang baik dengan orang yang tidak baik, ya kan? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala menyamakan orang yang taat dengan orang yang durhaka. Intinya itulah kalau kita membaca pesan Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat 21 dalam surat Al-Jasiyah. Ya. Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at. Ya, ini kan dalam bentuk redaksinya, ini kan dalam bentuk tanya, tetapi maknanya itu adalah pengingkaran, dalam artian ya tidak mungkin sama. Ya kan? Tidak mungkin sama. Ya. Am hasibal ladzina jatarahus sayyi'at wal ma'na hal yadunnul kuffar al fujjar. Apakah orang yang tidak beriman, apakah orang yang durhaka, mereka mengira, ya hal yadhunnul kuffarul fujjarul ladzina iktasabul ma'athi wal asam. Apakah mereka orang yang tidak beriman, apakah mereka orang yang durhaka?
mereka yang kerap melakukan perbuatan maksiat, mereka yang kerap melakukan perbuatan dosa. Apakah mereka mengira an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus salihat, ay an naj'alahum kal mu'minina al abrar, untuk kami jadikan mereka seperti halnya orang-orang yang beriman, seperti halnya orang-orang yang orang-orang yang baik. Tentunya enggak, tidak sama Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak sama antara mereka. Sawa'an mahyahum wa mamatuhum nusawi bainahum fil mahya wal mamat. Menyamakan mereka baik itu dalam kehidupan mereka maupun dalam kematian mereka. Tidak mungkin sama. Itu jawabannya. Ya kan Bapak Ibu? La yumkin an nusawi bainal mu'minina wal kuffar. Tidak mungkin, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, kami menyamakan orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. La fid dunya wa la fil akhirah. Tidak mungkin kami menyamakan mereka baik itu di dunia maupun ya lebih-lebih lagi di akhirat kelak. Ya. Fa innal mu'minina 'ashu 'ala taqwa wat ta'ah, karena orang-orang yang beriman mereka hidup dengan ketakwaan, mereka hidup dibarengi dengan rasa takut kepada Allah, mereka hidup dibarengi dengan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wal kuffaru 'ashu 'ala al kufri wal ma'siyati, sebaliknya ya, orang-orang kafir, ya kan, mereka hidup dalam kekafiran mereka, ya kan, tidak ada keimanan dalam diri mereka. Mereka juga hidup ya diliputi dengan sejumlah kemaksiatan. Wasyattana bainal fariqaini, tentunya beda antara dua kelompok tersebut. Tentunya Bapak Ibu sekalian, kita berharap menjadi bagian dari alladzina amanu wa amilus salihat dalam hidup ini. Tentunya kita berharap menjadi bagian dari alladzina amanu wa amilus salihat. Orang yang beriman, ya tidak cukup beriman tetapi juga banyak melakukan amal saleh. Ya, tentunya kita berharap ya menjadi bagian dari orang yang beriman dan banyak melakukan amal saleh. Ya. Sa'a ma yahkumun, ay apa di sini? Sa'a ma yahkumun artinya apa? Sa'a hukmuhum fi taswiyatihim baina anfusihim wa bainal mu'minin. Tentunya ini sangat buruk atau sangat salah ya anggapan mereka ketika mereka menyamakan diri mereka dengan orang-orang yang beriman. Ya, tidak sama. Ya, apa yang menjadikan mereka kok merasa sama dengan orang yang beriman? Apakah mereka merasa bahwasanya ya sama-sama hidup, kemudian pada ujungnya itu kemudian mati, sama-sama seperti itu? Islam mengajarkan kita, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya, kematian yang kita alami di dunia ini itu bukan akhir dari segalanya. Maka setelah kematian di dunia ini ada kehidupan yang abadi. Setelah kehidupan duniawi. Kalau mengacanya pada kehidupan duniawi, mungkin ya banyak orang yang beranggapan ya itu orang yang sering ke masjid, orang yang katanya taat, ya hidupnya kayak gitu-gitu aja. Kita juga orang yang sering melakukan perbuatan dosa, sering melakukan kemaksiatan, ya hidupnya juga gini-gini saja, sama-sama saja. Ya kan? Ya, di dunia sepintas mungkin orang melihatnya nggak ada bedanya antara orang yang jahat dengan orang yang baik, Bapak Ibu sekalian. Bahkan terkesan ya mungkin orang jahat kok kesannya kok mereka itu kok lebih diberuntukkan,
lebih beruntung di dunia ini dibandingkan dengan orang yang baik. Ya kan? Tentunya tidak demikian. Ya kan? Ya. Karena hidup ini Bapak Ibu sekalian tidak hanya di dunia. Ya. Am hasibal ladzina jtarahu as-sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ya. Orang yang taat, orang yang terus menanamkan ketakwaan kepada Allah, hidupnya ini insya Allah selalu dinaungi dengan ketenangan, ketentraman. Tapi tidak dengan orang yang kerap melakukan kemaksiatan, orang yang kerap melakukan perbuatan dosa, walaupun dia bergelimang dengan harta. Ya kan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Ayat berikutnya, ayat 22, Allah katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh kebenaran. Artinya apa? Tidak sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi. Langit dan bumi itu adalah bagian dari tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi kita yang mau memperhatikannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan alam semesta ini asal-asalan. Ya kan, Bapak Ibu sekalian? Ada banyak bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bukan saja pada ayat-ayatnya yang kita baca seperti Al-Qur'an, tetapi juga bukti-bukti yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah ini juga banyak yang ini bisa kita lihat pada ciptaan-ciptaan Allah yang terbentang di alam semesta ini. Makanya Allah katakan di ayat 22 dalam surat Al-Jasiyah, ketika Allah Subhanahu wa taala ciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala ciptakan dengan penuh kebenaran, karena itu menjadi bagian dari bukti yang menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak fenomena yang terjadi di bumi maupun fenomena yang terjadi di langit, ya, yang itu menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Para saintis ilmuwan, ya kan, banyak membuktikan akan hal itu. Ya. Di ayat 22 dalam surat Al-Jasiyah ini Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan bahwasanya setiap dari kita manusia ini akan dibalas oleh Allah, akan diganjar oleh Allah sesuai dengan amal perbuatan kita. Tidak ada satupun kita ini yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang melakukan perbuatan dosa maksiat akan Allah Subhanahu wa taala balas ganjar sesuai dengan besaran maksiat dan dosa yang dilakukannya. Ya kan? Tidak dilebihkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengurangi sedikit pun kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Bahkan berkaitan dengan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala ketika membalasnya, Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan balasan kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Ini ayat 22 dalam surat Al-Jasiyah. Ya, memang ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya Allah katakan tidaklah sama orang yang baik dan orang yang buruk. Pada ayat berikutnya Allah katakan semua manusia akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya, sesuai dengan apa yang dilakukannya. Ya kan? Bagaimana mungkin akan disamakan oleh Allah orang yang baik dengan orang yang tidak baik? Ya kan? Kalau begitu bagaimana perhitungannya? Jadi orang tidak baik saja kalau begitu. Ya kan Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Ya. Wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi. Saya baca tafsirannya di sini.
Wa khalaqallahu as-samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bil haqqi maksudnya itu apa? Bil adli wal amril haqqi. Ya kan? Liyadulla bihima ala qudratihi wa wahdaniyatihi. Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi ini, ya kan? Ya, bil adli itu ya dengan penuh keadilan. Allah Subhanahu wa taala ciptakan keduanya bil amril haqqi dengan penuh kebenaran. Dengan harapan baik itu langit maupun bumi dapat menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dapat menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini maksud dengan wa khalaqallahu as-samawati wal arda bil haqqi. Dan ada banyak ayat Al-Quran Bapak Ibu sekalian yang berbicara tentang penciptaan langit dan penciptaan bumi. Karena memang langit dan bumi ini adalah ya apa? Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakannya. Langit dan bumi ini adalah bagian dari bukti-bukti yang menunjukkan kekuasaan dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita juga kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran kan sering sekali diingatkan oleh Al-Quran. Coba lihat langit, ya kan? Coba lihat bumi. Coba perhatikan langit, coba perhatikan bumi. Mudah-mudahan dengan itu kalian bisa meyakini akan keberadaan Allah, kebesaran Allah, ya kan? Dan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun walikai yujza kullu insanin bi'amalihi. Dan agar supaya setiap manusia ini dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Wa bimaktasaba min khairin aw syarrin. Dan dengan semua apa yang dilakukannya baik itu kebaikan maupun keburukan. Duna ayyun qasa fis sawabil mu'min. Tanpa dikurangi sedikit pun berkaitan dengan ganjaran yang diperuntukkan untuk orang yang beriman. Au yuzadu fi adabil kafir. Atau ditambahkan berkaitan dengan azab yang diperuntukkan untuk orang kafir atau orang yang tidak beriman. Ya kan? Maka kalau kita baca ayat ini ya, Bapak Ibu sekalian, walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Jangan pernah ya kan ya terdetik dalam diri kita Allah Subhanahu wa taala menzalimi kita. Sedikit pun Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya kan? Jangan pernah peranggapan kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun ini akan menguap sia-sia ya dalam pandangan penilaian Allah Subhanahu wa taala, tidak. Selama itu kita lakukan lillahi ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalasnya, bahkan melipat gandakan ganjarannya ketika itu adalah kebaikan. Demikian pula sebaliknya. Kalau kita baca ayat ini, jangan pula pernah kita beranggapan bahwasanya dosa maksiat yang kita lakukan ini juga luput dari balasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan membalasnya tentunya sesuai dengan besaran dosa dan maksiat yang kita lakukan. Tidak ada istilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan, melebihkan ya kan hukuman atas perbuatan dosa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau kebaikan Allah lipat gandakan, tetapi kalau keburukan balasannya itu adalah sesuai dengan besaran keburukan. Nah ini walitujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ayat berikutnya ayat 23 Allah berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ya kan? Ya.
Ini berkaitan dengan ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kenapa dibahasakan dalam ayat ini bahwasanya ada manusia yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Karena dia lebih menuruti hawa nafsunya dalam hidup ini. Ya, yang dia ikuti itu adalah hawa nafsunya. Maka Allah katakan di ayat ini, ya kan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya, ai akhbirni, kasih tahu kepadaku ya Muhammad, berkaitan dengan orang yang man taraka ibadallahi wa abada hawahu, berkaitan dengan orang yang dia tidak mau menyembah Allah, sebaliknya yang dia sembah, yang dia ikuti itu adalah hawa nafsunya. Ya. Kalau kita baca penjelasan berkaitan dengan ayat 23 ini, Bapak Ibu sekalian, ya, ada riwayat yang menjelaskan berkaitan dengan sebab nuzul dari ayat ini. Dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan orang yang menjadikan hawa nafsunya itu adalah Tuhannya adalah sosok, ya, manusia yang bernama Abu Jahal. Ya kan, dalam Al-Qur'an itu ada namanya Abu Lahab. Ya kan? Ketika kita membaca sejarah Islam itu, di antara nama-nama musuh Nabi itu di antaranya Abu Lahab, ya kan? Abu Jahal, ya kan? Kalau Abu Lahab itu ya bisa kita baca dalam surat Tabbat itu. Ya kan? Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ya, berkaitan dengan Abu Jahal memang turun ya beberapa ayat dalam Al-Qur'an berkaitan dengan orang yang bernama Abu Jahal ini, di antaranya ayat 23 dalam surat Al-Jasiyah. Ya. Digambarkan dalam ayat ini bahwasanya sosok Abu Jahal dia tinggalkan itu dan dia enggan untuk menyembah Allah sebagaimana yang disuruh oleh Nabi Muhammad. Dia lebih memilih untuk menyembah hawa nafsunya. Ya. Ruya anna Aba Jahlin tafa bil baiti dzata lailatin wa ma'ahu Al-Walid bin Al-Mughirah. Dari dalam riwayat itu disebutkan Abu Jahal ya di suatu malam ya dia mengitari Ka'bah. Ya kan, dan dia bertemu ya dan membersamainya sosok musyrikin yang lain yang bernama Al-Walid ibnul Mughirah. Ya. Fatahaddatsa fi sya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua orang musyrikin ini, Abu Jahal dan Al-Walid bin Al-Mughirah, keduanya ya membincangkan berkaitan dengan sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sosok Nabi ini semenjak beliau mendakwakan dirinya sebagai seorang nabi ini ya terus menjadi omongan, terus menjadi perbincangan penduduk kota Mekah. Ya. Faqala Abu Jahal, berkata Abu Jahal kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, "Wallahu inni la'alamu annahu la sadiq." Ya, demi Allah, kata Abu Jahal, saya ini memang tahu sebenarnya dia Muhammad itu sebenarnya dia itu jujur. Dia itu benar dengan apa yang dia katakan ketika dia katakan bahwasanya dia ini adalah utusan Allah. Mengaku sebenarnya Abu Jahal ya, dia katakan ini kepada Al-Walid bin Al-Mughirah, koleganya, sama-sama orang musyrikin, sama-sama musuh Nabi, sama-sama tidak mau mengimani Nabi, ya kan, tidak mau mempercayai Nabi. Al-Walid Abu Jahal berkata kepada Al-Walid, saya ini sebenarnya percaya kalau Muhammad itu sebenarnya dia benar dengan apa yang dia seru ini, ya kan. Faqala lahu mah, Al-Walid ya dia mengatakan apa ini, mungkin seperti itu kurang lebih, ya kan gitu kan, apa yang kamu katakan, kamu percaya sama Muhammad, ya kan gitu kan. Wa ma dallaka ala dzalik. Al-Walid bertanya kepada Abu Jahal, kalau kamu percaya kepada Muhammad, buktinya apa? Kata Al-Walid. Ya kan? Faqala ya Aba Abd Syams, ya kan? Ya, berkata ini Abu Jahal, ya,
kunna nusammihi fi sabahu as-sadiq al-amin. Kita, maksudnya kita ini penduduk kota Mekah, ya kan? Ketika Muhammad ini dia masih apa artinya di umur mudanya, kita beri gelar dia sebagai as-sadiq al-amin. Ya, kita kasih dia gelar sebagai sosok pemuda yang jujur, sosok pemuda yang dapat dipercaya. Ya kan? Karena kita tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah utus di umur 40 untuk menjadi seorang nabi, ya kan? Di masa mudanya karena kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad ini diberi gelar Al-Amin oleh penduduk kota Mekah. Orang yang dapat dipercaya artinya. Ya, kita dulu waktu dulu ngasih gelar orang yang bernama Muhammad ini dengan gelar As-Sadiq Al-Amin. Falamma tamma aqluhu wa kamula rushduhu nusammihi al-kadzdzab al-kha'in. Ya, dulu ketika dia belum matang saja, ya kan, kita kasih dia gelar As-Sadiq Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sekarang ketika dia sudah matang cara berpikirnya, ketika dia sekarang sudah lebih dewasa dibandingkan dengan dulu, ya kan? Ya. Dan memang dia lebih baik dibandingkan dengan dulu. Kok kita menjuluki dia, memberi gelar kepada dia Al-Kadzdzabul Kha'in, seorang pendusta dan seorang pengkhianat. Padahal dia tidak pernah melakukan perbuatan bohong, padahal dia tidak pernah berkhianat kepada kita. Ya kan? Nah, ini omongan Abu Jahal kepada Al-Walid, tetapi omongan hanya mereka berdua. Ya kan, enggak mungkin dia omongkan ini kepada Nabi Muhammad atau kepada sahabat yang beriman kepadanya, ya kan? Ya. Dulu waktu muda, ya kan, kita kasih dia gelar Al-Amin, As-Sadiq. Karena memang dia adalah orang yang baik, orang yang dapat dipercaya. Lah, ketika dia sudah jauh lebih wise, jauh lebih bijak, ya kan? Ya, ketika dia jauh lebih baik, ketika dia jauh lebih matang secara pemikiran, ya kan? Dan dia tidak pernah berbuat khianat, dia tidak pernah berbohong sekalipun. Tidak ada di antara kita ini yang pernah dibohongi oleh orang yang bernama Muhammad ini. Kok kemudian kita menjuluki dia Al-Kadzdzabul Kha'in, manusia pembohong dan manusia pengkhianat, ya kan? Wallahu inni la'alamu annahu shadiq. Saya, kata Abu Jahal, saya tahu dia ini sebenarnya itu jujur, benar, ya kan? Qala, ketika Abu Jahal berkata itu kepada Al-Walid, maka Al-Walid pun kemudian balik bertanya, "Fama yamna'uka an tusaddiqahu wa tu'min bih?" Kalau kamu katakan ini, jadi apa yang menjadi penghalang kamu sampai kamu kemudian tidak mau mempercayainya, ya kan? Sampai kamu tidak mau beriman kepadanya. Ya, kata Al-Walid, terus apa yang jadi penghalang? Ya, maka jawaban Abu Jahal. Jadi sebenarnya ini kalau kita membaca jawaban Abu Jahal, para bangsawan, para pembesar kota Mekah, mereka enggan untuk mengimani Nabi Muhammad itu karena gengsi aja. Ya kan? Ya. Maka apa kata Abu Jahal? Tatahaddatsu anni banatu Quraisy anni ittaba'tu yatim Abi Talib min ajli kasrah. Kalau sampai aku mengikuti Muhammad, kata Abu Jahal, kalau sampai aku percaya dengan Muhammad, ini akan menjadi pertanda bahwasanya aku ini kalah dengan Muhammad. Kasrah, masalah gengsi.
Ini kebenaran ini bukan masalah benar dan bukan masalah menang dan kalah Bapak Ibu sekalian. Ini kalau kebenaran ini ya masalah gengsi. Ya kan? Ya gengsi itu ya kalau dalam artian positif bagus, tapi sering sekali ini ya kan ya disalahgunakan dalam artian negatif. Ya kan gitu kan. Ya. Ini kalau sampai saya mengikuti Muhammad, maka apa yang dikatakan Abu Jahal? Ya, Banatu Quraisy. Banatu Quraisy itu apa? Ya, wanita-wanita suku Quraisy. Ya kan? Ya, kaum perempuan suku Quraisy, dan kita tahu kaum perempuan wanita, mohon maaf ya ibu-ibu ya. Ya, saat itu kaum perempuan wanita itu mereka adalah dalam tanda kutip, ya kan, ya mereka itu ya tidak dianggap, ya kan, ya mereka ya artinya terpinggirkan, ya kan, ya wanita-wanita, ya kan, mereka para wanita-wanita Quraisy itu akan mengolok-olok, ya kan, bahwasanya Abu Jahal telah kalah dengan Muhammad ketika Abu Jahal ini mengikuti dan mengimani Muhammad. Gengsi kan, saya tidak mau mereka mengatakan itu, ya kan, ya Wallata wal Uzza la atba'uhu abada. Kata Abu Jahal, ya Wallata wal Uzza, demi Lata, berhala Lata, Tuhan Lata, demi Tuhan Uzza, kata Abu Jahal, Tuhan yang disembah, ya kan, oleh Abu Jahal dan kaum musyrikin, la atba'uhu abada, saya selamanya tidak akan menjadi pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, saya tidak akan mengikuti dia, saya tidak akan mempercayai dia untuk selamanya, terlepas dari Muhammad itu benar, ya kan, terlepas dari Muhammad itu dia apa artinya adalah benar seorang nabi, saya tidak akan mengikuti dia selamanya, karena ini masalah gengsi, ya kan, mungkin reputasi ya, tapi ini adalah gengsi, reputasi yang salah, ya kan. Berkaitan dengan Abu Jahal inilah dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, ya kan, Allah turunkan ini ayat, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, ya kan, ya orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, karena dia lebih tunduk kepada hawa nafsunya, yang dia ikuti hawa nafsunya bukan kebenaran, ya kan. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kalau kebenaran itu di pihak orang lain, jangan sungkan-sungkan kita mengikuti dan mengakuinya, ya kan, ya. Maka ada kata bijak itu kan, kata bijak itu dalam bahasa Arab, ya unzur maqala wala tandur man qala, ya lihat apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Abu Jahal kenapa dia enggan untuk mengikuti Nabi Muhammad? Karena sebagaimana tadi pernyataan beliau, anni ittaba'tu yatima Abi Thalib. Ya, kalau saya ikuti Muhammad, saya percaya Muhammad, orang-orang, ya kan, gadis-gadis, ya Quraisy, para wanita kaum Quraisy, mereka akan mengatakan, oh Abu Jahal sudah kalah. Abu Jahal yang katanya bangsawan kota Mekah, ternyata ujung-ujungnya yang dia ikuti itu adalah yatimnya Abu Thalib. Siapa yang dimaksud yatimnya Abu Thalib? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Thalib itu, ya kan, ya Abu Thalib itu ya tidak sekaya Abu Jahal. Paman Nabi yang paling miskin itu adalah Abu Thalib, ya kan, paman Nabi yang paling miskin itu adalah Abu Thalib. Dia Abu Thalib yang mengasuh Nabi ketika kakek Nabi yang bernama Abdul Muttalib meninggal. Tapi berkah, ya kan, kehidupan Abu Thalib ini, ya apa artinya lebih berkah, ya kan, ketika Abu Thalib ini mengasuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Abu Jahal tidak mau kalau orang kemudian mengatakan ternyata ujung-ujungnya yang dia ikuti itu adalah anak yatimnya Abu Thalib. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun kebenaran itu datangnya dari bawahan kita atau orang yang dengan status sosialnya jauh di bawah kita, ketika itu adalah kebenaran maka kita ambil. Jangan kita melihat, oh ini sumbernya dari siapa, ya kan? Siapa yang mengatakan, ya kan? Dalam hal kebaikan, dalam hal kebenaran. Nah ini, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, ya kan? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkannya, ya kan? Ada ilmin. Maksudnya apa? Adallallahu dzalika syaqi. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan orang yang durhaka tersebut fi hali kaunihi aliman bil haqqi, pada posisi dia ini tahu akan kebenaran. Ghaira jahilin bihi, ya kan? Bukannya dia tidak tahu, dia tahu. Makanya Abu Jahal, apakah dia tahu Muhammad itu adalah benar? Dia tahu, ya kan? Ya, tapi dia tidak mau ya tunduk dengan pengetahuannya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyesatkannya dalam kondisi walaupun dia sebenarnya tahu dengan kebenaran. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, orang yang sesat karena tidak tahu itu mending dibandingkan dengan orang yang sesat padahal dia tahu. Ya kan? Kalau Abu Jahal kayak tadi itu, riwayat yang tadi kami sampaikan, dia bukannya tidak tahu Muhammad itu seorang nabi, dia tahu dan dia percaya, ya kan? Tapi dia tidak mau untuk menjadi pengikutnya, ya kan? Ada orang yang dia tidak tahu, dia apa artinya tidak percaya karena tidak tahu, ya kan? Karena Abu Jahal ini dia tidak mau, tidak beriman, tidak percaya, padahal dia tahu kebenaran, ya kan? Nah ini dimaksud dengan wa adallahu Allahu ala ilmin. Ya, dia tahu kebenaran tetapi dia tidak mau ikuti itu kebenaran. Yang lebih dia ikuti itu adalah hawa nafsunya, gengsinya. Ya kan? Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi. Khatama artinya apa? Allah Subhanahu wa taala tutup rapat-rapat ya pendengarannya. Allah Subhanahu wa taala tutup rapat-rapat hatinya. Artinya apa? Taba ala sam'ihi wa qalbihi bihaitsu la yata'atsaru bil mawa'id. Nasihat-nasihat, dakwah-dakwah yang disampaikan itu tidak memberikan manfaat. Karena apa? Telinganya sudah tersumpat untuk mendengarkan kebenaran. Demikian pula hatinya. La yatafakkaru fil ayat, ya, tidak lagi kemudian dia mau apa artinya memikirkan berkaitan dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, peringatan-peringatan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ja'ala 'ala basarihi ghishawa, Allah pun jadikan semacam penutup ya pada penglihatannya, ya kan, sehingga dia tidak bisa melihat ya kebenaran, ya. Faman yahdihi min ba'dillah, berkaitan dengan orang yang seperti ini, ya kan, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, ya kan, selain Allah Subhanahu wa taala, atau siapa yang bisa memberi petunjuk kepadanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyesatkannya? Enggak ada yang bisa memberikan petunjuk kepadanya, ya kan? Ya. Afala tadzakkarun afala ta'tabirun ayyuhan nas wa tatta'idun. Apakah kalian manusia tidak apa artinya mengambil pelajaran, ya kan, dari kisah orang seperti ini. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kan jangan pernah putus kita ini kan berdoa, ya Allah berikan selalu kami ini hidayah, ya kan, dalam keseharian kita ini jangan pernah putus, ya kan.
Kita berdoa agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, agar supaya apa? Ya, pendengaran kita ini mau mendengarkan nasihat-nasihat. Ya kan? Ya, hati kita mau memikirkan dan merenungi, ya kan? Ya, ciptaan-ciptaan Allah atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan kita juga mudah-mudahan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertambah umur kita, bertambah bagus kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini ayat berapa ini? Ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Ayat ini ya sebagaimana yang tadi sudah kami bacakan dalam banyak kitab tafsir, seperti halnya dalam kitab tafsir Safwatut Tafasir, ini berkaitan dengan sosok ya manusia yang bernama Abu Jahal, ya kan. Sebelum kami melanjutkan ayat berikutnya, ayat berapa? 24. Ya, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, tadi sudah disampaikan mengenai tafsir